just wanna be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rahmani Hakim dari Prodi Manajemen Bisnis. NIM saya 2020010101225. Judul yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang Jurassic Park, Taman Nasional Komodo. Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Tawalhi Rahman, mengkritik langkah pemerintah Joko Widodo yang membangun Jurassic Park di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsep yang keliru karena pemerintah seharusnya mempertahankan habitat asli hewan endemik komodo di kawasan tersebut. Konsep pengembangan ini yang menurut kami sangat-sangat keliru diambil oleh Presiden Jokowi. Habitat alami harusnya dipertahankan jika tetap ingin hewan kalian raksasa ini menjadi kebanggaan Indonesia, kata Edo lewat pesan singkat kepada CNN Indonesia. Dia berpendapat langkah Jokowi melakukan komersialisasi pariwisata saat ini merupakan sebuah kesalahan besar. Apalagi menurutnya pembangunan itu berpotensi menghilangkan sifat alamiah dari ekosistem Pulau Rinca. Beberapa waktu terakhir, viral foto media sosial yang menunjukkan seekor komodo berhadapan-hadapan dengan truk membawa perlengkapan konstruksi. Foto tersebut diduga berada di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan kawasan Taman Nasional Komodo. Kawasan Taman Nasional ini sendiri telah menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO sebagai habitat hewan endemik komodo. Foto komodo berhadapan-hadapan dengan truk itu salah satunya ditampilkan akun Twitter @kawanbaikkomodo pada 23 Oktober lalu. Pada unggahan yang sama juga disandingkan dengan foto terbaru proyek pembangunan wisata Jurassic di Taman Nasional Komodo. Berdasarkan pantauan per pukul 5:29 waktu Indonesia Barat, di media sosial Twitter kata #SaveKomodo pun menjadi trending topik di Indonesia. Terkait situasi dan kondisi di kawasan Taman Nasional tersebut, Edo menilai pembangunan Jurassic Park berpotensi meningkatkan konflik antara komodo dengan manusia di hari mendatang. Kedepan, konflik antara satwa komodo dengan manusia akan semakin tinggi, baik dalam proses pembangunan yang sedang berjalan saat ini maupun nanti kalau sudah beroperasi fasilitas-fasilitas tersebut, tutur Edo. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak membuat adaptasi baru antara komodo dengan menghadirkan kendaraan-kendaraan proyek hingga memasukkan material bangunan yang sangat-sangat tidak familiar dengan kadar raksasa endemik tersebut. Selain itu, Edo juga menyayangkan langkah rencana pemerintah mengubah bentang alam di Pulau Rinca yang akan berdampak serta berpengaruh buruk terhadap perkembangbiakan komodo. Edo menilai pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca ini juga akan menyingkirkan kehidupan masyarakat adat hingga menggerus tatanan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi. Masyarakat adat dan atau masyarakat lokal perlahan-lahan pasti akan tersingkir, termasuk tatanan ekonomi lokal. Komunitas akan hancur karena akan tergerus dengan ekonomi kapitalis yang akan masuk, ucapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun rencana pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca pertama kali dicetuskan Luhut Binsar Panjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2019. Pria yang kini bertambah pekerjaannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi itu mengklaim Jurassic Park di Pulau Rinca akan menjadi pusat penelitian dan penduduk setempat nantinya akan sejahtera. Sebuah video animasi rancangan pembangunan wisata Jurassic Indonesia diunggah di media sosial dengan menggunakan musik latar dari film blockbuster di Hollywood, Jurassic Park. Di akhir video,
Tercantum logo Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab pembangunan dengan luas 1,3 hektar itu. Mengutip dari laman tersebut, di situs Kementerian PUPR, pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca itu merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata KSPN Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian menurut penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur. Untuk pengembangan infrastruktur Pulau Rinca pada tahun 2020 diantaranya dilakukan pembangunan sarana dan prasarana dengan alokasi anggaran sebesar 21,25 miliar, reservoir spam senilai 2,41 miliar, dan pembangunan pengaman pantai Loh Buaya sebesar 46,3 miliar. Guna mendukung pengembangan infrastruktur di Pulau Rinca, Kementerian PUPR melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan KLHK. Menurut PKS, pengembangan Pulau Rinca sebagai destinasi wisata premium berkelas dunia dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, kata Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan KLHK. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke NTT pada 1 Oktober lalu melakukan juga kontrol atas penataan kawasan wisata Labuan Bajo. Dalam pernyataan persnya di sana, seperti dikutip di situs presidenri.go.id, Jokowi juga menyinggung mengenai Pulau Rinca. Juga penataan di Pulau Rinca, di mana kita bisa melihat komodo, juga dilakukan penataan yang disesuaikan semuanya ini dengan alam yang ada di lingkungan kawasan itu, sehingga kelihatan sangat natural. Siapapun yang berkunjung dan kawasan Labuan Bajo akan menjadi sebuah kawasan yang betul-betul memang premium, kata dia. Sebelumnya, setahun lalu, saat meninjau Pulau Rinca pada 11 Juli 2019, Jokowi menerangkan ingin mengembangkan kawasan wisata di Labuan Bajo terkoneksi dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Rancangan besar ini yang sebentar lagi akan kita buat rapat terbatas sehingga grand desainnya itu betul-betul sambung antara Labuan Bajo, Rinca, Komodo, lautnya, semuanya terdesain dengan baik dan dikerjakan tidak bersiap, ucapnya kala itu. Namun, Jokowi juga mengingatkan akan prinsip konservasi dan memperhatikan daya dukung Taman Nasional Komodo agar tidak membahayakan lingkungan alam di sana. Jokowi berpandangan perlu pemisahan yang jelas antara zona konservasi dan turisme di kawasan tersebut. Sekian penuturan dari saya, Zidan Rahmani Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just wanna be happy.